Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfitu Saida dengan NIM 2003055000005 dari jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal yang telah saya baca dengan judul Commercial Food for Infants under the Act of 36 Months and Assessment of the Availability and Nutrient Profile of Ultra-Processed Food, atau makanan komersial untuk bayi di bawah usia 36 bulan, penilaian ketersediaan dan profil gizi makanan ultra olahan. Nah, adapun identitas jurnal, di sini jurnal Public Health Nutrition, kemudian volume dan halaman, volume 24 nomor 11, halaman 3179 sampai 3186, tahun 2021, penulis Karini F. de Arokal, Kalia RB de Araujo, dan Ines L. de Moraisa. Nah, adapun latar belakangnya. Kebiasaan makan anak secara langsung mempengaruhi status gizi, tumbuh kembang, dan akibatnya berdampak pada kesehatan anak dan risiko penyakit di masa dewasa. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan diikuti dengan pengenalan makanan yang tidak diproses atau diproses secara minimal. Namun, makanan ultraproses meningkatkan proporsi anak-anak sehingga merugikan makanan segar dan diperkirakan persentase asupan energi harian dari yang pertama berkisar sekitar 33,3% sampai dengan 74%. Nah, perlu kita ketahui bahwa makanan ultra olahan adalah formulasi bahan yang dihasilkan dari industri seperti fraksinasi, ekstraksi, pencetakan, dan penggorengan. Nah, contoh dari formulasi bahan yang dihasilkan dari industri itu seperti pewarna, perasa, dan penguat rasa. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini yaitu mempertimbangkan dampak negatif dari konsumsi makanan ultra olahan terhadap kesehatan. Studi saat ini meneliti ketersediaan dan profil gizi makanan ultra komersial untuk bayi di Natal, Brazil. Nah, kemudian metode. Rancangan studi eksplorasi cross-seksional tentang makanan untuk bayi yang dijual di perusahaan retail di Natal, ibu kota negara bagian Rio Grande do Norte, Brazil. Nah, dalam metode ini, adapun pengumpulan datanya itu yang pertama, pengumpulan data menggunakan kemasan dan label makanan menggunakan formulir makanan bayi elektronik. Nah, kemudian ada karakteristik makanan secara umum. Jadi di sini karakteristik makanan secara umum dikategorikan seperti sifatnya, contohnya itu pengganti ASI, susu formula, susu pertumbuhan, biskuit, sereal, atau bubur. Nah, kemudian yang ketiga itu pengolahan, klasifikasi, dan informasi gizi. Jadi untuk pengolahan klasifikasi dan informasi gizi di sini menggunakan foto daftar makanan yang dikategorikan berdasarkan sistem klasifikasi NOVA. Sistem klasifikasi NOVA diproses secara minimal, diproses secara ultra. Nah, kemudian yaitu analisis statistik. Nah, analisis statistik di sini yaitu data diekspresi dari database makanan bayi ke spreadsheet Excel dan dianalisis dengan menggunakan SPS. Nah, adapun hasil penelitian. Jadi di sini tabel pertama yaitu jenis usaha berdasarkan jumlah makanan dan klasifikasi pengolahan di daerah berpenghasilan tinggi dan rendah. Jadi kita dapat perhatikan bahwa di sini sebagian besar perusahaan sebesar 67% terletak di lingkungan berpenghasilan tinggi.
Dan di daerah ini makanan paling banyak dijual di apotik dan supermarket. Sedangkan lingkungan berpenghasilan rendah kebanyakan menjual makanan di minimarket. Nah, kemudian tabel kedua, makanan menurut klasifikasi NOMA di daerah berpenghasilan tinggi dan rendah. Jadi, sehubungan dengan klasifikasi N, sebanyak 49% dari makanan diproses secara ultra, sebanyak 16,8% diproses dan 4,2% diproses secara minimal. Daerah berpenghasilan rendah dan tinggi P-value 0,172. Nah, kemudian tabel ketiga, komposisi gizi makanan yang tersedia secara komersial untuk anak usia antara 0 dan 36 bulan menurut klasifikasi pemprosesan Natal RN Brazil November 2018 sampai 2019. Dapat kita lihat bahwa saat menganalisis komposisi nutrisinya, semua sereal dan makanan lainnya atau suplemen makanan diproses secara ultra dan dengan nilai absolut yang lebih tinggi per 100 gram. Kandungan lemak total dan jenuh, protein dan karbohidrat lebih rendah dan seratnya dari pada peringkat pemprosesan P-value 0,001. Nah, adapun pembahasan. Makanan bayi ultra olahan benar-benar mendominasi di pasar Natal. Semua pengganti ASI, sereal, susu formula lanjutan, suplemen makanan, dan beberapa bubur, buah atau sayuran yang diperiksa oleh penelitian ini diproses secara ultra dan ketika dianalisis komposisi nutrisinya tidak termasuk pada susu formula bayi. Kedapatan energinya lebih tinggi lemak, karbohidrat, dan protein daripada makanan olahan atau makanan berbahan dasar daging atau ikan. Dan makanan olahan minimal atau bubur, buah atau sayuran, dan rendah serat. Lauzadet al juga melaporkan bahwa makanan ultra yang dikonsumsi penduduk memiliki kepadatan energi, lemak, gula, dan natrium yang tinggi serta rendah serat. Next. Nah, diketahui bahwa makanan ultra olahan memiliki dampak negatif pada kualitas diet karena kepadatan energi, lemak, gula bebas, dan natrium yang lebih tinggi serta serat lebih rendah daripada makanan yang tidak diproses dan diproses secara minimal. Nah, penting untuk digarisbawahi, jadi pengganti ASI dan susu formula tidak diklasifikasikan sebagai ultra proses karena proses pembuatannya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Studi saat ini memberikan informasi baru. Nah, selanjutnya kesimpulan. Studi saat ini memberikan informasi baru tentang profil nutrisi dan tingkat pengolahan komersial makanan untuk bayi di Brazil. Data kami mengungkapkan dominasi makanan ultra proses di pasaran yang sebagian besar ditargetkan untuk anak-anak berusia antara 6 dan 12 bulan dan memiliki kepadatan energi, lemak, karbohidrat, dan protein yang tinggi serta rendah serat. Nah, adapun saran, temuan ini menegaskan kembali pentingnya pendidikan gizi untuk mempromosikan konsumsi makanan olahan minimal. Nah, kemudian promosi pemberian ASI eksklusif untuk anak usia 0 sampai 6 bulan dan undang-undang juga pembangunan yang dirancang untuk mendorong industri makanan bayi dan anak kecil untuk menyediakan makanan buatan pabrik dengan tingkat pemprosesan yang lebih rendah untuk anak di atas usia 6 bulan sesuai dengan pedoman kesehatan anak saat ini. Nah, mungkin itu
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.